Assalamualaikum Pak Wawan. Perkenalkan saya Dedi dari Universitas Terbuka Prodi Agribisnis. Kebetulan saya ngambil jurusan Agribisnis Penyuluhan dan di sini saya mau menanyakan hal-hal mengenai resiko Pak Wawan menanam cabai sama tomat. Kebetulan saya dari proses ini akan membahas mengenai hal-hal yang sifatnya resiko-resiko pertanian seperti masalah harga, masalah pupuk, masalah hama penyakitnya yang sifatnya mengacu ke hal-hal yang menjadi resiko dari segi usaha tani dan pembiayaan lah intinya ya. Mungkin Pak Wawan sebagai ketua kelompok di sini bisa menjelaskan kepada saya mengenai resiko apa saja yang Pak Wawan pernah terjadi atau sekarang terjadi ini aja masalah resikonya. Resiko yang paling utama itu biasanya musim yang tidak menentu juga itu musim, apalagi kalau kita sekarang musim hujan itu biasanya risikonya terlalu tinggi karena biasanya serangan OPT penyakit itu paling rentan sekali, sehingga biasanya kegagalan kalau kurang-kurangnya modal. Nah itu resikonya cukup lumayan juga kalau dengan serangan penyakit ini, kalau apalagi di musim hujan intens sekali. Nah itu resiko yang paling tinggi terutama itu serangan OPT terutama penyakit kalau di musim hujan Ya, Pak. Terus persiapan itu juga pupuk yang mentah juga itu berpotensi juga nanti biasanya berpengaruh ya. Salah satunya juga rotasi tanaman juga berpengaruh terhadap populasi nanti produksi serangan OPT juga. Jadi kalau bekas cabai jangan sapat cabai lagi, itu resikonya juga resiko kegagalan biasanya. Bekas cabai dan bekas tanaman solanase sama solanase lagi, misalkan ada rotasi selain tanaman solanase juga kita juga harus tahu pasar. Biasanya kalau lagi permintaan banyak biasanya harga pasti jatuh, itu resiko kerugian yang didampaknya biasanya. Jadi kita kalau udah biasa petani melihat bulan menjelang biasanya rayagung, nah itu biasanya bisa agak bagus juga. Terus juga kita harus biasanya kalau udah tahu kapan sangat murah kita baru tanam kita pada perencanaannya. Itu dari segi pasarnya mungkin pasar ya. Kalau tadi yang paling utama itu memang curah hujan juga yang berdampak iklim yang terlalu sering hujan, yang paling dominan itu iklim biasanya resiko kegagalan. Semalam juga bisa habis kalau terus-terusan hujan, jadi penyakit busuk batang buah juga. Kan di Lembang ini istilahnya diidentikan dengan daerah sayuran ya Pak. Mungkin Pak Wawan dampak-dampak resiko yang pernah dialami atau kegagalan panen pernah terjadi? Ya kalau di awal-awal sih pernah terjadi, tapi kalau udah kesini kan udah tahu selahnya harus seperti apa penanggulangannya. Kita antisipasi yang mulai dari persiapan media tanam, penyuluhan, kita lihat OPT secara preventif. Itu salah satu dampak untuk menanggulangi hal-hal kegagalan yang mungkin sangat signifikan. Dampak resiko ke pasar itu Kak, selain masalah harga, masalah apa aja yang pernah Pak Wawan dan kelompok alami? Kalau dampak itu mungkin kalau Lembang itu rata-rata kan banyak supplier, kendala itu tidak menjadi persoalan kayaknya, karena kualitas yang dihasilkan di Lembang itu cukup bagus, beda dengan daerah-daerah lain. Mungkin itu satu kelebihan daripada daerah Lembang, sehingga biasanya itu aja intinya. Kalau kita udah antisipasi dampak peluang-peluang yang bisa mengakibatkan kegagalan panen, itu salah satunya tadi PT terus berimbang, itu salah satu antisipasi. Kalau segi penunjang ini Pak, seperti alat pertanian, kelompok Pak Wawan sendiri udah dari segi hal-hal peralatan bisa diceritakan nggak Pak? Kita kalau pengolahan sekarang karena susahnya tenaga kerja, kita udah menggunakan kultivator. Kelompok jadi sudah boleh
modern juga kultivator ya Pak agak ya. sedikit ya, mungkin untuk mengurangi tenaga kerja, karena sekarang anak muda sudah mulai jarang ke kebun, jadi kita menggunakan ya, mungkin mesin ya alat Pak ya. kultivator mekanisasinya. Ataupun para untuk menyemprot juga kita kan menggunakan yang power sprayer. Siap. Mungkin itu aja Pak Wawan. Saya nanti akan berkunjung lagi dan menanyakan hal-hal yang sifatnya penanganan hal-hal untuk memproduksi atau pengembangan lainnya, untuk penjualan hasil pertaniannya. Mungkin dari segi kelompok Pak Wawan udah bisa saya prediksikan bahwa itu udah menjadi petani modern ya, karena dengan strategisnya daerah Lembang ini sangat menunjang dan pemasaran pun tidak jauh ya Pak ya, mungkin ke pasar atau supermarket hotel, terdekat ya Pak. supplier terdekat. Siap. Mungkin itu aja Pak Wawan, saya dari prodi agribisnis ini mengucapkan banyak terima kasih atas informasi dan ilmunya yang Pak Wawan berikan. Semoga bermanfaat dan sukses terus lah, maju terus anak Siap. muda. Terima kasih Pak Wawan. Ini mungkin itu aja teman-teman, saya udah berkunjung ke kebunannya Pak Wawan ya. Ini yang sudah modern juga, karena kelompok tani Pak Wawan ini udah mempunyai GH-nya hampir 3 unit dan semua itu udah berkembang dan ditunjang dengan produk-produk yang tanaman yang sifatnya pemasarannya udah menembus supermarket dan pasar modern. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Tuton dan teman-teman mahasiswa sekalian. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.